Isu nasab Ba'alwi adalah salah satu langkah untuk menjelaskan kepada umat Islam bahwa Islam selalu mengajarkan tentang kesetaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati tentunya. Sampai kapanpun kami terus menyuarakan NKRI harga mati. Isu nasab Ba'alwi adalah salah satu langkah untuk menjelaskan kepada umat Islam bahwa Islam selalu mengajarkan tentang kesetaraan. Hanyalah orang-orang yang berilmu serta memiliki akhlak baik yang akan mendapatkan kemuliaan, bukan yang bernasab. Sedang penganut akidah kastanisasi rasis, penyembah berhala nasab selalu menutup, selalu memupuk fanatisme melalui mendoktrin para pengikut untuk tunduk dan patuh kepadanya dengan sejuta manipulasi dalil agama atas nama mahabbah. Islam yang benar harus diyakini dalam 3 perspektif pemahaman. Dalam hal ini para kiai kita yang mewarisi ajaran Wali Songo menggunakan pendekatan bayani, mendalami, burhani, multi perspektif, dan irfani luas. Ketika kita hanya mengambil satu aspek pemahaman saja, yakni pemahaman yang mendalam dan kuat tentang Islam, serta mengabaikan perspektif burhani dan irfani, tentu hal tersebut akan menimbulkan pemahaman yang fanatik buta, ekstrim, dan intoleran. Akibat dari pemahaman yang sempit tentang Islam justru menyebabkan seorang muslim mengalami fanatisme buta, juga membabi buta dalam kelompok masyarakat sendiri. Kerap terjadi konflik beragama yang akibatnya kesadaran beragamanya dan akibatnya kesadaran keberagamannya tidak mudah pulih. Hal tersebut bisa terjadi karena faktor traumatik dalam beragama, sehingga mereka punya kecenderungan melihat orang lain yang berbeda sebagai ancaman. Itulah yang sering disebut dengan faktor traumatik di dalam beragama, yang kemudian melahirkan sikap destrivasi relatif, selalu reaktif, konfrontatif di dalam melihat persoalan. Traumatik ini tidak hanya disebabkan karena konflik, tapi juga karena kegagalan-kegagalan umat Islam di masa lampau. Sehingga melahirkan generasi baru yang memendam dendam generasi terdahulu yang gagal. Hal ini sering terjadi dan bahkan menjadi bagian dari etos perjuangan membangkitkan kejayaan masa lalu yang gagal. Faktor lain yang mempengaruhinya yakni adanya perebutan kepentingan atau politik yang sangat kuat saat orang sudah bisa bersatu dengan adanya keberagaman
tetapi dibujuk rayu oleh kekuasaan, maka yang terjadi perpecahan hingga permusuhan. Jika gesekan semacam ini selalu terjadi dan membesar, terbentuklah sikap menjadi ekstrim, eksklusif, dan intoleran. Jika sudah seperti ini, sulit bagi kita untuk keluar dari jebakan fanatisme buta. Fanatisme adalah faham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Sikap fanatik biasanya dianut oleh kebanyakan orang yang terlalu jatuh cinta terhadap sesuatu yang diikutinya. Baik itu seorang tokoh, kelompok, sekte, ataupun negara. Fanatik jelas tak dapat dihindari, bahkan sikap ini bisa menjadi jembatan menuju perpecahan. Bukan hanya itu, fanatik dapat merubah world view, pandangan hidup seseorang menjadi sinis dan skeptis. Hadis Nabi SAW jelas, laisa minna man da'a ila asobiyatin, wa laisa minna man qatala ala asobiyatin, wa laisa minna man mata ala asobiyatin. Rawahu Abu Dawud. Bukan termasuk kaumku orang yang mengajak pada fanatisme, dan bukan termasuk kaumku orang yang saling bunuh karena fanatisme, dan bukan dari kaumku yang meninggal karena dalam keadaan fanatisme. Abdurrauf Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan bahwa orang yang mengajak untuk bersikap fanatik atau ta'assub dan berkumpul bersama orang-orang yang fanatik, baik itu terhadap satu golongan, kaum, kelompok, sekte, maka ia telah membantu kezaliman. Ibnu Ashir mengatakan, orang yang fanatik adalah orang yang marah ketika idolanya dilecehkan, dan ia akan selalu menjaganya apapun keadaannya, karena fanatisme itu sikap attack, menyerang, dan defend, menahan. Dari penjelasan di atas kita bisa ambil beberapa poin. Pertama, fanatisme satu faham yang harus dihindari, sikap yang harus dijauhi karena sudah ada tahdzir atau peringatan langsung dari Rasulullah SAW. Kedua, fanatik buta adalah sikap tercela karena Rasulullah SAW mengategorikan sebagai kezaliman, zalim terhadap diri sendiri dan zalim kepada orang lain. Zalim kepada diri sendiri karena fanatik adalah sikap destruktif dirinya dan yang diikutinya. Zalim kepada orang lain karena ia akan bersikap sinis dan skeptis jika perspektif lawan bicaranya tidak sejalan. Ketiga, fanatisme akan menumbuhkan eskalasi kepercayaan terhadap sesuatu atau seseorang, apapun keadaannya, baik atau buruk, hak atau batil, pasti akan diikuti. Dan begitu pun jika ada yang melecehkannya, menyudutkan dan menjatuhkan sesuatu atau seseorang yang ia idolakan. Walaupun idolanya itu salah, pasti akan dibelanya dan akan menyerang balik kepada lawannya. Meski fanatisme tidak nampak pada zaman Rasulullah SAW dikarenakan rujukan dalam segala aspek kembali kepada Nabi SAW, namun Nabi SAW sudah memberikan tahdzir, peringatan
keras kepada siapapun yang bersikap fanatik. Fanatisme yang dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman Khalifah Utsman bin Affan menunjukkan eksistensi di akhir jabatan Khalifah Utsman bin Affan. Eksistensi fanatisme kala itu memberikan pengaruh hebat terhadap dunia Islam dengan ditandai perbedaan dan perpecahan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim. Kemudian perpecahan antara Khawarij dan kaum lainnya. Dari contoh dan penjelasan tadi, kuriositas kita terhadap fanatisme adalah akar perpecahan. Terjawab sudah, karena fanatisme adalah sebab dan perpecahan adalah akibat, maka tak dapat dihindari kausalitas antara keduanya, bahkan itu semua keniscayaan. Jika fanatisme terhadap suku, budaya, atau kelompok tumbuh kembang dalam masyarakat yang plural, niscaya akan menciderai pluralitas negara tersebut dan perpecahan tak dapat dihindari. Al-Imam Muhammad Abu Zahroh mengatakan fanatisme adalah akar perbedaan, bahkan akar perbedaan yang dahsyat yang dapat memecah belah umat. Kitab Tarikh Madzhab Islamiyah halaman 12. Dalam konteks keindonesiaan, negara yang pluralitas yang dihuni berbagai macam suku, ras, keyakinan, dan kepercayaan, justru tak dapat dihindari adanya sikap fanatik kepada hal tertentu. Semakin banyak kepala, semakin banyak pendapat. Kalimat ini merupakan representasi wajah Indonesia yang pluralitas, karena perbedaan merupakan sunnatullah dan keniscayaan. Tentu itu tak dapat dihindari di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa menggambarkan Indonesia yang pluralitas, penuh perbedaan, namun syarat toleransi. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.